Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an na'mala as-salihat wa nahana 'anil munkarati was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai kita hamba Allah yang beriman, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas seluruh karunia, nikmat dan hidayahnya. Kita telah dapat meninggalkan semua aktivitas kita yang lain sementara waktu. Kita merasa terpanggil untuk hadir dan berada di tempat yang suci ini, rumah Allah yang mulia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni fardu Jumat, akan kita lakukan sebentar lagi insyaallah. Selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk kekasih beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai utusan Allah, beliau telah berjuang dan berjihad, berkorban, dan boleh kita katakan telah mencucurkan keringat darah untuk memperjuangkan, mendakwahkan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diakui Allah. Maka kita umat muslim tidak boleh sedikit pun merasa ragu, apalagi merasa takut untuk mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling benar. Innad dina indallahi Islam. Agama yang diakui Allah adalah agama Islam, agama tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pedoman kita Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Apabila Quran dan sunnah Rasul itu kita jadikan pedoman, pemandu dan penuntun dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita berada, dalam kondisi bagaimanapun, apapun akan terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Selamat di dunia yang fana ini, berbahagia di alam akhirat yang kekal dan abadi. Kaum muslimin, sidang Jumat, para tamu Allah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita umat muslim sekarang sudah berada di awal bulan Sya'ban. Ramadan sudah di ambang pintu. Sebelum Sya'ban kita baru saja berpisah dengan bulan Rajab. Sebagai umat muslim, kita telah meyakini tidak ada salahnya kita renungkan kembali apa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab itu sendiri. Dikenal peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita ringkaskan peristiwa yang terjadi yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu, suatu peristiwa besar, belum pernah terjadi pada diri Nabi Rasul yang lain sebelumnya. Insya Allah tidak akan terjadi lagi sampai dunia kiamat. Hanya terjadi pada diri pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita simpulkan, ada 3 butir intan mutiara yang dapat kita kutip dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan. Untuk mengevaluasi kekuatan iman, keyakinan kita sampai di mana kita dapat meyakini, mempercayai secara pasti betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kuncinya akidah kita. Apapun yang diinginkan Allah akan terjadi. Semua yang tidak diinginkan Allah tidak akan terjadi. Ini yang pertama kali yang dapat kita kutip sebagai intan mutiara yang paling mahal yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu, sampai di mana kita umat muslim dapat meyakini secara pasti betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah akidah adalah masalah ibadah. Akidah sebagai pondasi dan pondamen dalam Islam. Yang kedua adalah ibadah. Di antara sekian banyak ibadah ya Allah pikulkan, Allah syariatkan bersama Rasulnya kepada kita umat manusia mulia, satu-satunya ibadah yang paling agung, ibadah yang mahdah adalah solat yang 5 waktu. Apabila kita perhatikan, dikala Allah mewajibkan solat 5 waktu itu, langsung dia serahkan kepada kekasihnya, ya Muhammad, iftaratu ala ummatika 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Sejak detik ini, kata Allah kepada Nabi kita, aku telah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Wahidtu indi ahdan, aku berjanji Muhammad dengan diriku sendiri satu janji pasti, annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltul jannah. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, siapapun umatmu yang mampu dan sanggup melihara salat yang 5 waktu itu dan disiplin waktunya, adkhaltul jannah, akan kumasukkan dia ke dalam surga di akhirat nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah satu-satunya ibadah yang paling agung yang langsung kita berdialog dengan Allah dalam melaksanakannya. Tiang agama, kunci surga, bahkan amal ibadah yang pertama kali dihisap dan ditanya di mahkamah Allah di padang mahsyar nanti. Lalu bagaimana kita? Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau serahkan kepada umat anak kunci surga, tiang agama itu tuh diamalkan. Beliau titipkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukan salat itu, kata Rasul, sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau Rasulullah yang menjadi tolok ukur, uswah dan qudwah kita dalam melakukan salat, paling kurang ada 3 sifat salat Nabi yang perlu kita tauladani. Yang pertama adalah salat Rasulullah itu di awal waktu. Mari sama-sama termasuk khatib kita evaluasi diri kita, muhasabatun nafs, menghisap diri. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam mengurus masalah kehidupan kita di dunia ini, apakah salat yang 5 waktu itu sudah kita lakukan di awal waktu ke 5 waktunya? Atau masih ada di antara kita sisa-sisa waktu urusan dunia baru kita salat? Tentu diri kita sendiri yang menjawab, termasuk khatib sendiri.
Sahabat bertanya kepada Rasul, ayu amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, di antara sekian banyaknya amal itu apa ibadah yang paling Allah cintai? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha. Yang nomor satu di antara sekian banyak amal ibadah ya Allah pikulkan kepada pundak kita, nomor satu, salat dilakukan secara tepat waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa lagi amal ibadah ya Allah cintai? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, sesudah itu apa lagi amal ibadah ya Allah cintai? Baru jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, amal ibadah ya Allah cintai nomor 3. Berbuat baik kepada kedua orang tua, amal ibadah ya Allah cintai nomor 2. Yang nomor 1, salat dilakukan di awal waktu. Untuk itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mewasiatkan dirinya sendiri dan kepada kita sebagai saudara seiman, kalau selama ini kita masih lalai melakukan salat, masih ada sisa-sisa waktu urusan duniawi kita baru kita lakukan salat, padahal kalau Rasulullah yang kita jadikan uswah, kita wajib mengikuti salat Nabi. Beliau lakukan salat 5 waktu di awal waktu. Yang kedua, salat Rasul berjamaah, warka'u ma'ar raki'in. Kita sudah paham, sudah yakin dari hadis Nabi, berbagai ulama yang telah mendakwakan itu kepada kita, bahwa jauh berbeda salat itu dilakukan sendirian dengan berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisamain wa ishrina darajah. Salat berjamaah kata Rasul lebih utama ketimbang salat sendirian 27 derajat. Kalau kita salat sendirian umpamanya salat pahalanya 10, kalau kita lakukan pahalanya 270. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa kita dalam hidup ini berusaha, sangat menyenangkan bagi kita, kita berusaha semaksimal mungkin, apapun ikhtiar usaha kita dalam melengkapi ekonomi kehidupan kita berumah tangga keluarga, kita sangat merasa bangga kalau hasil usaha kita itu hasilnya berlipat ganda. Apakah salah kita mencari keuntungan dalam berjuang dalam hidup ini? Untuk dunia kita tidak salah. Orang berdagang mencari untung, mencari laba. Tetapi alangkah tidak adilnya kita terhadap diri sendiri untuk hidup di alam dunia yang relatif pendek sebentar. Kita butuh hasil usaha kita berlipat ganda, banyak keuntungannya. Kenapa untuk hidup di akhirat kekal abadi kita malas salat berjamaah? Ini kita tanyakan kepada diri kita. Rasulullah salat di awal waktu, Rasulullah salat berjamaah. Dalam peperangan, dalam perjalanan musafir, Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya tetap melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, sifat salat Rasul adalah di masjid di mana azan dikumandangkan. Sallu fi buyutikum illal maktubah, kata beliau. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing kecuali yang fardu. Salat fardu Rasulullah lakukan di masjid. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pagi hari itu beliau akan dipanggil Allah meninggal dunia. Subuh itu beliau masih berjamaah di masjid beliau, Masjid Nabawi di Madinah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada 3 intan mutiara yang perlu kita ambil hikmahnya. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah ibadah. Ibadah yang mahdoh, salat yang 5 waktu. Salat Nabi di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang memperdukan salat itu Allah.
Yang menilai ibadah salat kita Allah. Yang memberi pahala adalah Allah. Tapi Allah sudah bayangkan kepada kita bagaimana gambaran ibadah yang sempurna termasuk salat. Kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat itu dengan baik, kata Allah. Sesungguhnya salat yang sempurna itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dari pribadi-pribadi orang yang salat itu sendiri. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlakul karimah. Kalau sudah tercegah perbuatan keji dan mungkar dari pribadi-pribadi kita yang selalu mendirikan salat, ini suatu pertanda ibadah kita menurut Allah sudah sempurna. Benarlah kata Allah tadi dan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Sungguh beruntung, menang, selamatlah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Mudah-mudahan sidang Jumat yang dimuliakan Allah dengan khutbah khatib ratib pendek ini, mari kita perkokoh iman, kita lakukan salat dengan sempurna, kita usahakan di awal waktu di masjid dan berjamaah dengan ilmu yang lengkap, dengan niat ikhlas. InsyaAllah kita hidup di dunia ini bahagia, tenang, tentram, mati dalam beriman, di akhirat nanti kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.